Jangan kita bully Habib Bahar secara person, dan orang-orang yang fanatis kepada Habib Bahar juga jangan terlalu berlebihan membela Habib Bahar ya. Belakangan ini sejak beberapa tempo lalu dibahas sangat ramai di media sosial. Mulai dari ceramahnya yang kontroversial, mulai dari soal pembacaan kitab yang dipersoalkan oleh mamang-mamang santri yang main YouTube, dan lain-lain tentang bagaimana Habib Bahar secara fenomenologis. Artinya di sini juga gejolak netizen ketika membahas Habib Bahar terjadi dua kubu, yaitu orang-orang yang fanatik buta kepada Habib Bahar dan orang-orang yang tidak menyukai Habib Bahar kemudian memaknai apa yang dilakukan oleh Habib Bahar itu sebagai sesuatu yang tidak perlu lagi dilakukan oleh Habib Bahar. Saya yakin netizen yang kemudian kecewa kepada Habib Bahar atau kecewa dengan Habib Bahar masih membuka pintu untuk Habib Bahar dakwah lagi, tetapi dengan wajah Habib Bahar yang baru, artinya tidak seperti yang sudah-sudah, yang membanggakan mengatakan di dalam kami ini ada mengalirnya Rasulullah gitu, dan semacamnya. Soal pembacaan kitab pula, dari fenomena Habib Bahar membaca kitab banyak yang keliru-keliru kemudian dikomentari oleh banyak mamang santri yang main YouTube ketika Habib Bahar membaca satu ibarah itu yang mubdal minhunya mahalnya jer, kemudian badalnya ditempatkan posisi rofa dengan dibaca dhammah. Dan itu sering dilakukan oleh Habib Bahar, dan kemudian ketika Habib Bahar mengatakan dawaro yudawiru dawaron katanya ya. Nah ini yang saya pikir cukup fatal ya. Kemudian mamang santri juga mungkin ketika melihat Habib Bahar mengatakan seperti itu ya ketawa. Tapi saya pikir kesalahan bacaan harokat itu tidak terlalu substansial ya. Tidak terlalu dipermasalahkan karena itu tidak tidak menyalahi murad dari teksnya. Walaupun ada ketika Habib Bahar itu ketika menjelaskan teks, menjelaskan ibarah itu jauh panggang daripada api. Ketika Habib Bahar mengatakan perbedaan di antara ulama ya, ikhtilafatil a'immah, perbedaan di antara para imam-imam, enggak usah imam-imam, para imam gitu. Itu para itu sudah menunjukkan alal jamak, sudah menunjukkan jamak ya. Jadi ketika Habib Bahar menjelaskan tentang perbedaan di antara ulama tentang kemuliaan nasab dan kemuliaan ilmu, Habib Bahar di sana, atau ada keterangan Habib Bahar itu entah keceplosan entah apa, Habib Bahar mengatakan ulama sepakat. Nah ini ulama sepakat itu penjelasannya, tapi teksnya itu berbeda. Nah, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Jadi intinya itu ikhtilaful ulama, perbedaan ulama tentang kemuliaan nasab dan kemuliaan ilmu yang kemudian diterjemahkan atau dipahami, diinterpretasikan oleh Habib Bahar sebagai kesepakatan. Itu masalah. Ada lagi ketika Habib Bahar menjelaskan satu hadis yang saya ingat, itu Habib Bahar mengatakan satu hadis yang berbunyi barang siapa yang membenci Ahlul Bait, kemudian Ahlul Bait di situ diinterpretasikan Habib Bahar sebagai keturunan yang sekarang yang jauh itu, yang membenci yang banyak terjemahan tambahan dari Habib Bahar pokoknya di ceramah itu. Tapi saya tidak menampilkan video di sini karena khawatir seperti yang sudah dianggap sebagai copyright atau apalah. Saya masih main aman saja begini ya. Karena saya belum tahu cara bagaimana mengutip video dari orang supaya aman begitu. Tapi video ini beredar, dapat diakses di mana-mana. Banyak yang mengupload, banyak yang membahas lah. Di Reels itu juga banyak, teman-teman bisa scroll, itu mudah dicari. Ternyata hadis tersebut, saya terangkan dulu hadisnya. Hadis tersebut intinya mengatakan barang siapa yang membenci Ahlul Bait maka Allah akan bangkitkan di hari kiamat atau di hari kebangkitan dengan kelompok Yahudi atau dengan orang Yahudi. Setelah dicek ternyata di situ hadis maudhu dan diriwayatkan oleh para ulama Syiah. Nah, ini juga menjadi masalah dari Habib Bahar itu sendiri. Ketika saya untuk pertama kali melihat Habib Bahar di podcastnya Raffi Halun, walaupun itu saya melihat tidak full, cuma beberapa menit, karena saya lihat dari cuplikan-cuplikan orang. Di sana Habib Bahar menjelaskan tentang ayat tathhir. Ayat tathhir di situ, wa yutahhirukum tathhira. Ternyata ayat tathhir itu tidak seperti tafsirnya, isi tafsirnya. Saya baca di kitab Rasyafatus Sodi. Silakan teman-teman cek saja di dalam kitab itu. Tidak ada, di situ kan merilis tafsir. Produk-produk tafsir dari ulama ketika menjelaskan tafsir tersebut, dan tidak ada tafsiran ulama seperti atau sebagaimana yang Habib Bahar jelaskan. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan juga ya.
Ayat tathhir itu Habib Bahar jelaskan ketika menjelaskan zuriyah, Habib Bahar menggunakan ayat itu, mengutip ayat itu untuk menegaskan beliau sebagai zuriyah. Ini terlepas dari posisi Habib Bahar sebagai zuriyah, terlepas dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman yang mengatakan nasab Ba'alawi itu botol atau batal, batil. Jalur dari Ubaidillah ke Ahmad Al-Muhajir ini terputus munqati dari kitab-kitab sezaman atau kitab-kitab primer atau kitab-kitab yang sekunder. Kitab sezaman itu primer itu kitab yang sezaman, kitab sekunder itu kitab yang mendekati ya. Jadi dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu baru ditemukanlah atau barulah ada nama Ubaidillah ini atau Ubaid ya. Di dalam kitab As-Suluk itu menyebutkan Abdullah yang kemudian diinterpretasi Habib Ali As-Sakron sebagai Ubaidillah. Itu di dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kalau tidak salah. Kita balik lagi ke persoalan Habib Bahar. Ternyata setelah saya lihat di dalam kitab tafsir Rasyafatus Shadi, di situ tidak ada tafsir yang menjelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh Habib Bahar. Ada 6 jenis tafsir yang saya ingat itu kunci pokoknya ada di situ tafsir yang ini membuka potensi bagi kita semua, memberikan motivasi untuk kita semua untuk bisa intisab kepada Nabi Muhammad walaupun tidak melalui jalur nasab. Kan karena kalau kita melihat perspektif dari jalur nasab kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih, akan ada kesan-kesan jika nasab ini terus dikoar-koarkan, dibangga-banggakan, dideklarasikan. Orang-orang di abad modern ini dengan begitu banyak sekali tawaran-tawaran pikiran skeptis. Dunia makin terbuka dan komunikasi antar satu golongan dengan golongan yang lain makin erat dan relasi komunikasi dari berbagai golongan itu juga makin makin signifikan ya, makin kuat. Itu akan membuka pikiran-pikiran bahwa lahir pikiran-pikiran liar semacam ini berarti agamanya agama pertalian darah. Allah seolah-olah tidak adil. Kenapa? Karena ulah kita saling membangga-banggakan nasab yang ternyata di antara para ulama juga ini terjadi perbedaan. Ini nanti belum saya bahas tentang tafsir tersebut ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke persoalan tafsir tadi ya. Ini sorry ngomongnya saya agak lompat-lompat karena memang setiap bikin konten saya tidak pernah menyiapkan skrip ya. Jadi di dalam tafsir tersebut di dalam Rasyafatus Shadi ada tafsir yang ini membangkitkan kita untuk menjadi lebih baik dan bisa intisab kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika tafsir berbunyi kalau tidak salah ajba'uhu ila dinihi ila yaumil qiyamah. Yang dimaksud ahlul bait di situ adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti perilaku Nabi Muhammad, mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad, mengikuti larangan-larangan Islam, mengikuti larangan Islam, menjauhi apapun yang dilarang oleh Islam dan menjalani segala apapun yang diperintahkan oleh Islam. Jadi begitu ya. Lantas kemudian ada juga yang menafsirkan itu Muhammadun nafsuhu. Artinya ahlul bait itu ya Nabi Muhammad sendiri. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya ahlul bait itu adalah ahlul kisai, 5 orang yaitu Nabi Muhammad, Fatimah, Sayyidina Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Kemudian ada juga yang menafsirkan itu adalah ahlul kisai dan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dan di antara tafsir-tafsir itu tidak ada yang secara spesifik menjelaskan bahwasanya ahlul bait itu adalah keluarga Nabi Muhammad yang sampai sekarang Habib Bahar dan kawan-kawannya itu tidak ada seperti itu ya. Maka ketika Habib Bahar menjelaskan dirinya, mendeklarasikan atau menguatkan hujah dirinya sebagai ahlul bait yang kemudian itu dimuliakan secara berlebih oleh Al-Qur'an, itu saya pikir keliru Habib Bahar. Ya bisa melalui jalur dari tafsir yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi ya. Tafsir yang ajba'u ila dini ila yaumil qiyamah itu memang dikuatkan di dalam sebagian ulama mazhab Syafi'i yang kemudian dicatat oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim. Begitu, bisa melalui jalur ini dan itu bukan cuma Habib Bahar tapi semuanya. Begitu ya teman-teman kira-kira ya. Itu saja saya pikir uraian tentang bagaimana fenomena Habib Bahar. Dan saya pikir netizen semuanya di sini memberikan keluasan kepada Habib Bahar untuk menjadi lebih baik lagi ya. Silahkan berdakwah, tetapi dengan catatan-catatan tidak seperti yang sudah-sudah lebih
kredibilitas, lebih menaikkan dirinya, menunjukkan dirinya berintegritas sebagai pribadi, sebagai pendakwah, sebagai penceramah gitu. Tidak provokatif dan juga tidak memicu unsur-unsur keributan di antara umat netizen. Saya walaupun tidak tahu apakah Habib Bahar ini, apakah ucapan saya ini nyampe kepada Habib Bahar, ya saya pun tidak berpikir saya ini akan didengar oleh Habib Bahar, tidak seperti itu ya. Saya siapa ya, saya sekadar YouTuber biasa saja, YouTuber cek-cek yang mungkin ada manfaatnya sedikit untuk didiskusikan dengan teman-teman di kolom komentar lah, itu saja ya. Jadi bagi yang over kepada Habib Bahar, over tidak suka maksudnya, itu saya pikir dikurangi bulian-buliannya, bahwa betul Habib Bahar itu banyak sekali melakukan kesalahan di dalam dakwahnya, ketika mengajar juga, ketika membaca kitab juga dikoreksi oleh mamang-mamang santri, itu banyak yang bermasalah, ceramahnya juga, kemudian apa yang dikatakan oleh Habib Bahar juga banyak yang bermasalah ya. Tapi perlu diingat di sini, jangan kita bully Habib Bahar secara person, dan orang-orang yang fanatis kepada Habib Bahar juga jangan terlalu berlebihan membela Habib Bahar ya. Jangan terlalu berlebihan begitu, karena di era sekarang, era terbuka, semua serba terbuka, apapun itu bisa dilihat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.